Perang udara antara Iran dan juga Israel resmi dihentikan setelah berlangsung selama 12 hari. Kedua pihak menyatakan kesediaan untuk menghentikan serangan, diiringi pernyataan politik yang menegaskan kemenangan versi masing-masing. Presiden Iran menyebut bahwa gencatan senjata ini sebagai akhir dari provokasi militer Israel, sementara Israel mengklaim telah mencapai seluruh target operasinya. Di saat bersamaan, Amerika Serikat mengambil peran besar dengan menghancurkan 3 fasilitas nuklir utama Iran dan menyebut langkah itu sebagai respons strategis. Di tengah banyaknya narasi dan juga kepentingan, kita akan melihat lebih dalam bagaimana konflik ini bermula, apa saja kepentingan yang terlibat dan sejauh mana gencatan senjata ini benar-benar menciptakan ketenangan. Bersama saya Arif Rifai, inilah catatan Sinpo, reda sesaat usai pertempuran udara. Sejak 13 Juni 2025, Iran dan Israel terlibat dalam konflik udara terbesar dalam satu dekade terakhir. Ratusan rudal diluncurkan dari kedua arah, menargetkan fasilitas militer, pusat komando, hingga kawasan pemukiman. Iran menyebut serangan ini sebagai bentuk pembalasan atas provokasi Israel, sementara Israel meluncurkan operasi Rising Lion yang diklaim bertujuan menghentikan pengembangan program nuklir Iran. Ya tentunya pengaruh Rusia lebih besar ya di kawasan itu, khususnya dengan pemerintah Iran. Jadi saya kira peran dari pemerintah Rusia akan sangat besar. Ya semua akan berusaha untuk deeskalasi. Semua kan kita ingin semua turunkan suhu, kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Amerika Serikat kemudian turun tangan. Dalam pernyataan resmi dari Gedung Putih, Presiden Donald Trump mengumumkan penghancuran 3 fasilitas utama nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Serangan ini dilakukan menggunakan bom penghancur bunker dan rudal jelajah Tomahawk diluncurkan dari kapal selam militer. Pemerintah Amerika Serikat menyebut serangan tersebut sebagai respons strategis terhadap ancaman jangka panjang dari program nuklir Iran yang dituding sebagai senjata potensial pemusnah massal. Setelah 12 hari pertempuran, Iran dan Israel akhirnya menyepakati gencatan senjata. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan kesiapan negaranya untuk berunding, termasuk dengan Amerika Serikat. Sementara Israel mengklaim telah mencapai seluruh tujuan militernya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di tengah gencatan senjata, militer Israel kembali meluncurkan serangan udara ke wilayah Gaza. Serangan tersebut memunculkan pertanyaan, apakah kesepakatan gencatan senjata benar-benar dijalankan secara penuh atau justru digunakan sebagai celah untuk memperluas operasi militer di kawasan lain? Hingga kini, korban jiwa terus bertambah dan dunia internasional menyoroti potensi konflik lanjutan di tengah rentannya stabilitas kawasan Timur Tengah.
Pemirsa, setelah 12 hari saling meluncurkan serangan udara, Iran dan juga Israel akhirnya menyepakati kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata. Namun di tengah gencatan senjata dengan Iran, Israel justru kembali meluncurkan serangan ke wilayah Gaza hingga memakan puluhan korban jiwa. Lantas bagaimana seharusnya dunia menanggapi konflik antara Iran, Israel, dan juga serangan yang terus-menerus ditujukan ke wilayah Gaza? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Mas Bayu, apa kabar Mas? Baik. Sehat Mas? Sehat. Mas Bayu, membahas tema kita di hari ini terkait dengan gencatan senjata antara Iran dan juga Israel. Ini juga menjadi salah satu tema yang ditulis oleh Sinpo ID di minggu ini, terutama di rubrik bongkar. Kalau Sinpo ID sendiri melihat konflik antara Iran dan juga Israel ini seperti apa, Mas? Ya, ini menjadi sebuah peristiwa yang cukup menarik, mengingat Israel sendiri kan masih ada konflik di wilayah Gaza kan. Nah, ini berarti secara nggak langsung kondisi stabilitas geopolitik yang ada di Timur Tengah ini cukup memanas juga. Meskipun memang bisa kita katakan perang selama 12 hari ini saat ini sedang memasuki fase gencatan senjata. Tapi di tengah fase ini juga masih banyak ada, mungkin bisa dikatakan colongan lah untuk kemudian ada serangan yang kecil-kecilan dan juga ada cywar yang ditunjukkan oleh baik dari Iran maupun Israel untuk kemudian masih tetap membuat suasana geopolitik di wilayah Timur Tengah pun pada akhirnya bukannya menghangat tapi masih panas ya, masih cukup panas juga. Banyak spekulan yang menyebut bahwasanya perdamaian ini hanya perdamaian yang rapuh karena memang kondisinya masih terus memanas sehingga apapun yang terjadi nantinya ya kita harapkan tentu tidak menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak lagi ya. Karena memang sejauh ini kalau seandainya Sinpo ID melihat Iran ini menjadi sebuah titik simpul yang cukup strategis untuk kemudian dia menjadi sebuah jembatan bagi negara-negara Eropa maupun wilayah Timur Tengah untuk kemudian memasok minyak dan itu cukup strategis juga. Bila seandainya di situ ada perang berarti nantinya akan ada imbas yang cukup kompleks juga terhadap ekonomi dunia, terutama dalam hal distribusi minyak. Nah, ini yang tentunya sangat-sangat tidak kita harapkan karena memang itu bisa menjadi pemicu kenaikan harga minyak ya, yang tentunya sangat berimbas terhadap ekonomi dalam negeri sendiri. Ya, makanya sejumlah pakar dan legislator juga memberikan tanggapannya dan berharap bahwasanya perang yang ada di Iran maupun Israel ini bisa segera diakhiri dan juga kemudian bisa dicarikan solusi bagaimana agar kedua negara tersebut tidak saling serang di kemudian hari seperti itu. Sebenarnya Israel menyerang negara lain ini bukan kali pertama. Sebelumnya juga Israel ini sempat melakukan serangan ke beberapa wilayah seperti Lebanon dan lain sebagainya. Tapi ketika Israel menyerang ke Iran, ini juga menjadi titik balik. Iran mungkin bisa dikatakan menjadi salah satu atau mungkin satu-satunya negara di dunia yang kemudian mampu memberikan semacam pelajaran untuk Israel dengan serangan yang bisa dikatakan seimbang. Kalau Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya inilah bagaimana Iran membuktikan bahwasanya negara mereka itu ya tidak bisa disenggol. Karena memang kalau seandainya ada yang mencoba mencari masalah, ya itu yang mereka terima. Sebagaimana kita tahu ketika Amerika Serikat juga ikut terlibat dalam konflik tersebut, terus Iran pun juga pada akhirnya memberikan peringatan dengan menyerang pangkalan militer Amerika yang ada di Qatar, dan itu sempat menimbulkan ketegangan baru ya, karena memang wilayahnya cukup berdekatan, meskipun pada akhirnya Amerika Serikat pun ikut menghentikan proses gencatan ikut serta dalam gencatan senjata dan menyatakan bahwasanya perang selama 12 hari ini saat ini dalam proses kesepakatan gencatan senjata untuk kemudian tidak lagi diharapkan
ada serangan-serangan kecil-kecil yang sebagaimana terjadi pada waktu sebelumnya. Dan ada klaim bahwasanya Amerika Serikat sudah menghancurkan fasilitas nuklir di Iran yang ada di 3 kota itu. Terus kemudian Iran pun juga ya berdasarkan klaimnya menyebutkan bahwasanya itu tidak menghambat proses pengembangan nuklir yang saat ini sedang dijalankan oleh Iran. Hanya menunda beberapa bulan saja karena memang ada sejumlah sumber yang menyebut bahwasanya fasilitas nuklir yang dihancurkan oleh Amerika Serikat ini bukanlah fasilitas utama melainkan tempat yang saat ini sudah dikosongkan. Berarti secara nggak langsung ini menjadi sebuah isu baru untuk kemudian kita bisa melihat bagaimana ketegangan yang terjadi di wilayah Iran Israel ini kemudian tetap memanas karena memang kondisinya juga masih belum benar-benar stabil dan kita harapkan bisa lebih mendingin dan kemudian mencair ya karena memang kondisi yang tidak stabil ini juga bisa mengakibatkan imbas ekonomi ke sejumlah negara yang berhubungan dengan wilayah Iran maupun Israel seperti itu. Kalau kita tarik ke belakang Mas, ini kan salah satu alasan kenapa Israel melakukan penyerangan ke Iran ini alasannya adalah karena untuk menghambat terkait dengan proyek nuklir yang sedang dikembangkan oleh Iran. Yang menjadi pertanyaannya kenapa kenapa Israel kemudian Amerika Serikat dan mungkin negara-negara Barat begitu takut kepada Iran yang mungkin mengembangkan nuklir, teknologi nuklir, sementara kita tahu Iran ini bukan negara pertama yang mengembangkan nuklir. Amerika Serikat juga sudah punya nuklir dan negara-negara lain juga sudah punya nuklir. Kalau dari kacamata Sinpo ID, Mas? Ya, ini mungkin ada keinginan bahwasanya Iran ini tidak kemudian menyalahgunakan apa yang disebut dengan teknologi nuklir yang saat ini sedang dikembangkan oleh Iran. Sebagaimana kita tahu, sebelum-sebelumnya Amerika Serikat juga memberikan pernyataan serupa dan itu dalam proses untuk menggulingkan kekuasaan yang ada di negara yang dia tuju. Sebutlah itu pada saat itu Irak menjadi salah satu negara yang juga mendapatkan tuduhan bahwasanya sedang mengembangkan teknologi nuklir dan sebagainya. Untuk kemudian pada akhirnya tujuan tersebut ternyata hanya untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein dan sebagainya. Ini kita bisa melihat dari kacamata yang lebih luas lagi bahwasanya ada kepentingan bagi Amerika maupun Israel untuk kemudian menyebarkan pendapat mereka bahwasanya negara saat ini yang mereka sebut ya Iran itu sedang mengembangkan teknologi nuklir. Dan memang ada konfirmasi lebih lanjut bahwasanya teknologi nuklir yang sedang dikembangkan itu memang sedang dijalankan oleh Iran. Cuma untuk fasilitas nuklir yang dihancurkan oleh Amerika sendiri sebagaimana kita tahu itu ada sejumlah sumber yang belum bisa mengkonfirmasi bahwasanya benar-benar fasilitas tersebut rusak. Meskipun sebagaimana kita tahu di sosial media juga menunjukkan bahwasanya kerusakan itu cukup parah juga ya di wilayah tiga daerah tersebut. Ya, terus kemudian ada muncul spekulasi bahwasanya nuklir yang sedang dikembangkan di 3 wilayah tersebut sebenarnya sudah dikosongkan untuk kemudian dipindah tempatnya di tempat yang lebih strategis dan lebih rahasia lagi. Ya, kita juga masih mencoba untuk mencari perkembangannya karena memang ini cukup rumit juga karena konflik geopolitik yang terjadi di wilayah Timur Tengah ini cukup kompleks juga. Makanya kita mencoba menyampaikan apa yang sejauh ini bisa dikonfirmasi dari sosial media untuk kemudian kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan dari sumber-sumber terpercaya yang ada di luar negeri juga. Dan kita juga mencoba untuk mengonfirmasi kepada para duta besar dan juga legislatif yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan yang ada di baik itu Iran maupun yang ada di wilayah sekitar Qatar dan sebagainya. Karena memang
sumber-sumber tersebut kita ingin rangkum keterangannya untuk kemudian kita sampaikan pada masyarakat dan kita sajikan di rubrik bongkar seperti itu. Kalau kita melihat konflik ataupun perang antara Iran dan juga Israel selama 12 hari kemarin, itu telah mengalihkan fokus antara Israel yang selama bisa dikatakan selama 12 hari kemarin tidak menyerang wilayah Gaza dan taktis juga. Setelah dilakukan antara gencatan senjata antara Iran dan juga Israel, Israel kembali menyerang wilayah Gaza. Kalau Sinpo Edi melihatnya seperti apa, Mas? Ya, ini setelah 12 hari untuk kemudian teralihkan perhatiannya akibat Iran, bisa jadi ada dalam tanda kutip cek ombak dari pihak-pihak yang memang menginginkan adanya perdamaian di wilayah Gaza. Karena memang selama proses 12 hari tersebut digempur oleh Iran, terus kemudian pada akhirnya meminta untuk melakukan gencatan senjata, berarti kan ada pengalihan fokus militer oleh Israel untuk kemudian melakukan serangan terhadap Iran. Nah, ini ada ya istilah kata untuk melihat bagaimana kekuatan Israel untuk melakukan dua serangan terhadap dua wilayah yang sejauh ini mereka pandang tidak sejalan dengan geopolitik Israel. Nah, kalau seandainya ada pengalihan fokus, berarti secara nggak langsung kekuatan Israel untuk kemudian meladeni perang yang ada di dua wilayah tersebut, ya tidak cukup kuat juga, karena memang mereka terpaksa harus mengalihkan fokus juga. Bila seandainya dua wilayah tersebut terus melakukan perlawanan, bukan tidak mungkin Israel pun pada akhirnya mengikuti apa yang diinginkan baik maupun Iran maupun Gaza seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan juga Israel. Mas Bayu, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Mas. Kalau kita melihat dampak dari perang selama 12 hari antara Iran dan juga Israel ini, Sinpo ID melihatnya seperti apa? Karena kalau kita melihat juga ini ada saling klaim antara kedua belah pihak. Di satu sisi Iran mengatakan ini sebagai bentuk pelajaran historis bagi Israel, sementara di sisi lain Israel juga mengatakan bahwasannya dia menang secara mutlak terkait dengan serangan udara selama 12 hari ini, Mas. Ya, ini menjadi sebuah pertanyaan besar terkait siapa yang diuntungkan dari perang Iran-Israel ya. Bagaimana kita tahu ini perang cukup singkat karena berjalan cuma 12 hari, tapi dampak kerugian yang diderita oleh kedua negara ini cukup besar. Sebagaimana catatan Sinpo sendiri mencoba untuk menyampaikan bahwasanya total kerugiannya ini hampir 20 triliunan. Dan ini cukup besar ya. Ini karena memang di situ ada pertama, cost-nya itu kan dari biaya rudal dan juga operasional serangan untuk pada akhirnya impact dari serangan yang tentunya menghancurkan sejumlah wilayah di dua negara tersebut. Ya, ini cukup besar juga, hampir ada yang mengklaim 11 triliun, ada yang mengklaim sampai mencapai 20 triliunan, ya ini berarti secara nggak langsung ya ongkos perang itu mahal, ya kan. Berarti secara nggak langsung bila seandainya perang ini bisa berlangsung lebih dari 12 hari, tidak menutup kemungkinan nilainya pun bisa mencapai ribuan triliun. Dan dengan jumlah korban yang tentu jauh lebih banyak dari yang saat ini tercatat ya. Sebagaimana kita tahu di wilayah Israel sendiri diklaim ada sejumlah ratusan orang itu menderita luka-luka dan beberapa orang juga ada yang meninggal juga. Cukup tinggi juga akibat insiden
ini hampir di dua negara tersebut juga mencatatkan ada banyak ratusan korban jiwa, berarti secara nggak langsung imbas dari perang yang cukup singkat ini, 12 hari ini sangat-sangat merugikan kedua negara. Ya, makanya wajar kalau seandainya pada akhirnya kedua negara tersebut sepakat untuk melakukan gencatan senjata untuk kemudian merundingkan bagaimana kedepannya agar tidak terjadi lagi peperangan. Meski dalam proses perundingannya ini juga, sebagaimana kita tahu, ini sebuah perdamaian yang cukup rapuh karena dua negara tersebut masih terus ngotot untuk melemparkan statement bahwasanya mereka mengklaim perang selama 12 hari ini dimenangkan oleh salah satu negara. Ya, ini klaim-klaim yang pada akhirnya menjadi sebuah perbincangan tersendiri di sosial media. Sinpo ID coba untuk merangkum bahwasanya ada pendapat yang menyebut bahwasanya Iran ini memang di atas angin, pada akhirnya mereka berani memberikan pelajaran terhadap Israel maupun Amerika Serikat, maupun terus juga ada pendapat yang menyebut bahwasanya Israel justru berhasil menundukkan Iran dengan menyebut bahwasanya kesepakatan gencatan senjata tersebut tercapai akibat adanya serangan balasan dari Israel. Meskipun ada sejumlah sumber yang menyebut bahwasanya gencatan senjata ini diprakarsai oleh Amerika Serikat yang pada akhirnya meminta Iran untuk tidak terus-terusan melakukan serangan akibat ada permintaan dari Israel juga. Ya kita juga masih mencoba untuk mencari lebih lanjut lagi terkait dengan bagaimana posisi Iran setelah perang 12 hari ini. Ya tentunya Iran juga menjadi perang ini menjadi bargaining sendiri buat Iran untuk menunjukkan eksistensinya, bahwasanya mereka bisa menunjukkan Iran ini tidak bisa disenggol oleh siapapun untuk kemudian tidak mau berkompromi terhadap negara manapun yang pada akhirnya diberikan peringatan juga ya, istilahnya ya kasih salam juga itu Amerika, bahwasanya ketika mereka mencoba untuk mengancam terus kemudian diserang wilayah pangkalan militernya, meskipun ada sejumlah pihak yang menyebut ini bisa memicu pergesekan baru antara Iran maupun Qatar, tapi kita bisa lihat bahwasanya serangan tersebut dilakukan secara presisi dan itu langsung menyasar ke pangkalan militernya, dan ini cukup baik juga ya serangan tersebut karena memang ditargetkannya sesuai dengan fokus yang serangan yang ada di awal, yaitu target markas militer Amerika Serikat. Ya, kita harapkan perdamaian yang saat ini terjadi bisa terus berkesinambungan dan tidak lagi ada tensi tinggi yang dilakukan oleh kedua negara tersebut, baik maupun Iran, Israel, termasuk Amerika juga, untuk kemudian bisa tidak lagi melemparkan statement-statement yang memicu ketegangan di wilayah Timur Tengah. Seperti itu. Mas Bayu, terkait dengan kerugian selama 12 hari perang Iran dan juga Israel ini, sebelumnya kan Perdana Menteri Israel Netanyahu juga pernah mengeluarkan statement terkait dengan meminta masyarakat ataupun rakyat Iran untuk memberontak kepada pemerintahan yang sah, untuk menurunkan pemerintahan yang sah. Tapi di satu sisi imbas dari serangan Iran ke Israel ini justru rakyat dari Israel yang kemudian menuntut ganti rugi kepada pemerintah Israel terkait dengan bangunan yang rusak ataupun alat-alat yang rusak. Kalau melihat statement dari Netanyahu dan juga justru fakta-fakta masyarakat ataupun rakyat Israel yang justru menuntut ke pemerintah Israel untuk ganti rugi, seperti apa, Mas? Berarti kalau kita melihat rangkaian peristiwa ini ya, berarti secara nggak langsung di dalam internal Israel sendiri juga ada perlawanan bahwasanya mereka tidak ingin negaranya terus melakukan serangan-serangan terhadap negara lain. Ini karena memang pada akhirnya
ketika serangan tersebut dilancarkan, terus kemudian warga Israel sendiri yang menjadi korbannya, berarti secara nggak langsung kan mereka menderita terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintahnya. Sementara warganya juga menginginkan adanya perdamaian, baik itu yang ada di wilayah Gaza maupun di sekitar wilayah Timur Tengah. Karena memang ini bukan hanya soal konflik personal ya, tapi ini lebih ke urusan politik. Oleh karenanya ada pendapat dari para warga Israel yang tentunya menolak adanya serangan-serangan tersebut terjadi. Karena memang mereka yang pada akhirnya menjadi korban. Dan sebagaimana kita tahu, Israel sempat melontarkan pernyataan meminta kepada warga Iran untuk kemudian menggulingkan pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Ayatollah Khamenei ya. Itu kan berarti secara nggak langsung Israel juga mencoba untuk memecah belah rakyat Iran sendiri. Sebagaimana kita tahu, Iran juga memang dulu punya hubungan baik dengan Israel, meskipun secara politis, tapi pada akhirnya ketika kepemimpinan tertinggi Iran saat ini dipegang oleh Ayatollah, ya sebagaimana kita tahu mereka cukup tidak memberikan ruang yang besar bagi pemerintah Israel untuk kemudian menjalin hubungan yang baik, dan pada akhirnya ketegangan-ketegangan antara Iran maupun Israel pun bermunculan, sehingga sebagaimana kita tahu yang terjadi yang sekarang ini mereka saling berbalas serangan untuk kemudian melontarkan pernyataan-pernyataan yang cukup provokatif, dan itu menimbulkan ketegangan baru di wilayah Timur Tengah seperti itu. Kalau kita melihat juga bagaimana keterlibatan Amerika Serikat dalam pusara konflik antara Iran dan juga Israel, yang Amerika juga sempat menyerang fasilitas nuklir di Iran, dan pasca serangan tersebut kemudian Menteri Luar Negeri Iran ini langsung melakukan kunjungan ke Rusia terkait negosiasi terkait dengan hal tersebut, yang dikhawatirkan juga oleh masyarakat dunia ini akan memicu perang dunia 3, Mas. Ya, kita lihat sendiri bahwasanya Iran ternyata memiliki jaringan hubungan dekat dengan negara-negara yang mungkin bisa dikatakan ini blok baru kalau seandainya ya kita sebut ada 2 blok timur dan blok barat ya. Dan Iran juga disambut dengan baik oleh pemerintah Rusia untuk kemudian bisa ada negosiasi. Ini menjadi sebuah bargaining sendiri, hubungan antara Iran dan Rusia pun menjadi sebuah hal yang menjadi pertimbangan bagi Amerika Serikat untuk kemudian melihat lebih jauh lagi, oh ternyata Iran punya kawan yang cukup dekat juga. Ya, ini kita harapkan ketegangan ini berakhir. Sebagaimana kita tahu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump maupun Presiden Rusia Vladimir Putin ini juga punya hubungan yang dekat ya, berarti secara nggak langsung hal-hal yang bersangkutan dengan geopolitik wilayah Amerika maupun Rusia ini bisa kemudian dibicarakan lebih hangat lagi untuk kemudian tidak lagi memicu tensi yang panas di wilayah Timur Tengah. Karena memang wilayah Timur Tengah ini sebuah titik yang cukup sentral juga untuk kemudian kepentingan 2 blok ini dalam proses perdagangan minyak ya tentunya. Karena 2 negara tersebut, wilayah tersebut jadi cukup panas juga karena memang ada 2 pihak yang menginginkan untuk melakukan dominasi di wilayah Timur Tengah. Dan ya wajar saja kalau seandainya ini terjadi konflik, tapi kita harapkan konflik ini tidak kemudian meluas dan suasana stabilitas geopolitik dunia pun bisa tetap terjaga dan tensinya tidak meningkat sehingga eskalasi perangnya pun hanya terjadi di wilayah Iran dan Israel saja, dan ini juga bisa segera diselesaikan. Seperti itu.
Mas, berkaitan dengan jalur perdagangan minyak tersebut, ini kan kemarin pasca serangan ke fasilitas nuklir di Iran, kemudian Iran membalas dengan mengeluarkan statement mengancam akan menutup selat ataupun teluk yang itu menjadi jalur utama dari perdagangan minyak dunia, dan kemudian Amerika Serikat bahkan sampai meminta menghubungi Cina untuk melakukan perundingan dengan Iran agar membatalkan penutupan teluk tersebut, Mas. Ya, ini kita melihat semestinya harus ada kesetaraan dalam cara pandang Amerika sebagai sebuah negara yang memiliki power untuk kemudian melihat bahwasanya negara-negara seperti Iran maupun wilayah-wilayah Asia seperti Cina, terus kemudian Indonesia termasuk untuk bisa lebih setara lagi dan tidak terus melakukan memberikan kebijakan-kebijakan yang cukup kontroversial ya. Jadi karena memang secara nggak langsung ancaman Iran ini cukup memberikan dampak yang potensial terhadap iklim ekonomi dunia. Sebagaimana kita tahu, Selat Hormuz sendiri kan juga menjadi sebuah pangkal dari distribusi minyak wilayah Timur Tengah. Bila seandainya itu ditutup dan diblokir oleh Iran, berarti secara nggak langsung ada upaya untuk mencoba memblokir distribusi minyak yang selama ini dinikmati oleh masyarakat-masyarakat di wilayah Eropa maupun yang ada di Amerika. Kalau seandainya distribusi tersebut diblokir, ya berarti ada ketergantungan yang bakal terganggu, dan pada akhirnya ini menimbulkan konflik baru yang sangat-sangat cukup berdampak, dan ya ada kemungkinan untuk meluas karena memang di pusat wilayah distribusi tersebut diblokir, berarti secara nggak langsung negara-negara yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan distribusi minyak pun terganggu pasokannya. Ya, kita harapkan hal ini tidak terjadi untuk kemudian bisa diremundingkan lebih hangat lagi, dan Amerika juga memberikan kesetaraan terhadap negara-negara yang memang sejauh ini menurut mereka mendapatkan kebijakan yang dianggapnya tidak setara. Taruhlah itu seperti kebijakan cukai yang cukup tinggi yang pajak terhadap barang-barang bea masuk barang yang ke Amerika Serikat yang kemudian merugikan sejumlah negara termasuk Indonesia juga ya. Berarti ini harus menjadi sebuah pertimbangan untuk kemudian kebijakan tersebut dibatalkan dan menjadi pertimbangan karena memang wilayah Iran sendiri juga punya kepentingan di wilayah Hormuz untuk kemudian tidak ditutup sehingga distribusi minyak tetap berjalan dan tidak mengganggu stabilitas geopolitik dunia seperti itu. Artinya memang perang ataupun ketegangan yang terjadi antara Iran dan juga Israel ini berpengaruh luas terkait dengan terutama tadi peredaran minyak dunia. Tapi kalau kita melihat bagaimana statement-statement ataupun komentar-komentar masyarakat di media sosial terkait dengan perang antara Iran dan juga Israel ini, banyak yang kemudian mendukung Iran karena ini seolah menjadi angin segar terkait dengan konflik antara Israel dan juga Gaza. Kalau kita tarik ke belakang bagaimana selama ini kita disuguhkan dengan bagaimana serangan-serangan yang terus diluncurkan Israel ke daerah Gaza tanpa ada perlawanan yang cukup signifikan. Lalu kemudian ada Iran yang dengan segala kekuatannya, dengan tiba-tiba mampu menembus Iron Dome yang selama ini begitu kuat dan juga menghancurkan beberapa wilayah di Israel. Kalau melihat bagaimana pandangan dari masyarakat ini, Mas, terkait dengan serangan Iran ke Israel ini, Mas? Ya, masyarakat tentunya di sosial media ya, bagaimana kita coba untuk menganalisa bagaimana pendapat mereka terkait serangan yang dilancarkan Iran terhadap Israel. Sejumlah besar netizen tentunya yang ada di Indonesia justru mengapresiasi serangan tersebut. Bagaimana kita tahu memang masyarakat Indonesia sangat-sangat menginginkan adanya perdamaian khususnya di wilayah Gaza ya. Sebagaimana
kan di wilayah tersebut sejauh ini menjadi tempat konflik antara Israel maupun Palestina untuk kemudian mereka terus melakukan pembantaian dan menutup jalur-jalur distribusi pasokan makanan. Ya, ini cukup sangat disayangkan. Ketika Iran pun pada akhirnya menyerang Israel, ini menjadi sebuah ganjaran dari apa yang dilakukan oleh Israel. Ini pendapat para netizen tersebut dan kita mencoba untuk menyampaikan kepada masyarakat, kita rangkum dalam rubrik bongkar. Seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, Mas, terkait dengan sikap Indonesia menyikapi konflik antara Iran dan juga Israel. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan kesepakatan gencatan senjata sementara antara Iran dan juga Israel. Mas Bayu, kalau kita melihat posisi Indonesia dalam konflik antara Iran dan juga Israel, kemarin juga Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan gencatan senjata ataupun perdamaian antara Iran dan juga Israel, karena kalau kita melihat dari skala globalnya dampak dari perang ini kan cukup besar. Kalau melihat statement ini, Mas. Iya, ini menjadi sebuah pernyataan yang memang pada akhirnya memantik sentimen negatif untuk kemudian menyatakan bahwasanya perang tersebut ternyata dimenangkan oleh A atau si B lah. Sebagaimana pada akhirnya yang saat ini ramai dibicarakan oleh media sosial terkait dengan saling klaim sebagai pemenang. Ya orang berantem terus nggak ada wasitnya, kan siapa yang mau menentukan, kan seperti itu. Ya ini yang terus ramai dibincangkan. Ya kita harapkan kondisi wilayah di Timur Tengah bisa segera mencair dan tidak lagi terjadi ketegangan-ketegangan seperti yang kita rasakan kemarin, termasuk juga di wilayah Palestina di Gaza. Bagaimana kita tahu, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani juga sudah menyampaikan dukungan terhadap kedamaian di wilayah Gaza, karena memang setelah diforsir 12 hari untuk berperang dengan Iran, terus kemudian pada akhirnya Israel kembali meneror Gaza dengan melakukan serangan-serangan terhadap warga yang ada di wilayah Gaza. Ini cukup miris ya, karena memang ketika proses penaklukan Gaza ini teralihkan dengan adanya perang antara Iran dan Israel, terus kemudian perang itu dilakukan gencatan senjata, tapi wilayah Gaza ya justru memanas kembali ya. Ini sangat-sangat disayangkan. Ya, Ibu Puan juga berharap konflik yang ada di wilayah Timur Tengah untuk kemudian bisa segera mencair agar tidak menimbulkan efek negatif atau dampak yang lebih luas lagi imbas perang yang terjadi di wilayah tersebut. Kita berandai-andai kayak gini, kalau seandainya Iran tetap melakukan serangan terhadap Israel, nggak menutup kemungkinan akan ada sejumlah negara-negara lain yang bakal terlibat. Sebagaimana kita tahu, Amerika Serikat sebagai sekutu terdekat Israel yang sejauh ini sudah masuk ke dalam ring, ya kan? Nggak menutup kemungkinan Iran sebagai sebuah negara yang memegang peranan penting di wilayah Hormuz juga tentu terdorong untuk kemudian mendapat dukungan dari wilayah-wilayah sekitar ya. Karena memang Iran juga punya kedekatan hubungan terlebih dengan Rusia, dan kalau seandainya ada Rusia berarti ada China juga, China, ada Korea Utara. Yang tentunya sejauh ini juga memiliki kedekatan secara ideologi juga, untuk kemudian bisa bersama-sama bergandengan tangan melawan Israel maupun Amerika Serikat. Ya, ini tentu menjadi sebuah eskalasi yang tentunya
tidak kita harapkan ya, karena memang dampak perang yang cukup besar ini bisa berimbas negatif terhadap geopolitik maupun stabilitas keamanan dunia. Dan sejauh ini yang dirugikan siapa? Nah, kalau seandainya terjadi ketidakstabilan geopolitik, ya tentunya negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang tentunya akan mendapat imbas yang negatif dampak dari perang yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Makanya kita harapkan konflik tersebut bisa segera didamaikan untuk kemudian bisa kemudian menjalin kebersamaan lagi, merajut kebersamaan kembali, termasuk memberikan perdamaian yang ada di Gaza. Karena memang Indonesia sejauh ini berdasarkan politiknya yang bebas aktif, terus menyuarakan kepentingan-kepentingan warga Gaza yang sejauh ini masih menderita akibat serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Oleh karenanya Indonesia terus melakukan upaya-upaya diplomasi. Ya sebagaimana kita tahu dari DPR sendiri itu kan ada Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP yang terus tak henti menyuarakan untuk kemudian perdamaian terjadi di wilayah Gaza. Ya kita harapkan ini bisa segera selesai, baik itu konflik yang terjadi antara Iran maupun Israel, termasuk juga Israel yang terjadi di Gaza. Karena memang semua penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan ya, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 punya Republik Indonesia seperti itu. Kita tentu berharap segala perang di dunia ini semuanya berhenti. Semoga perang antara Iran dan juga Israel ini tidak meluas lagi, bahkan cukup sudah memori terkait dengan Perang Dunia II waktu itu, dan semoga tidak terjadi lagi. Dan kalau kita melihat kemarin Mas, ada penelitian-penelitian yang menyebutkan bahwasannya kalaupun kemungkinan terburuk adanya Perang Dunia Ketiga, dan diprediksi Indonesia ini menjadi salah satu tempat paling aman dari Perang Dunia Ketiga ini, Mas. Ya, kalau kita lihat dari peta secara bloknya ya, bagaimana kedekatan secara ideologi wilayah timur maupun barat, Australia sendiri cukup dekat dengan blok barat yang tentunya itu Amerika Serikat dan sekutunya. Berarti secara nggak langsung Australia yang berada di wilayah selatan Indonesia ini tentunya berseberangan dengan yang ada di wilayah utaranya. Karena memang di wilayah utara Indonesia itu seperti Rusia, terus kemudian China juga berseberangan kan ideologi politiknya. Iya, bisa jadi di tengah-tengah, dan wilayah di tengah-tengah konflik, anggaplah itu rumah di antara rumah yang berada di antara tetangga yang bermusuhan, itu kan nggak enak rasanya. Jadi rudalnya lewat di atas negara kita, itu kan kurang-kurang nyaman. Ya kita harapkan hal tersebut tidak terjadi, meskipun Indonesia memang menyatakan sebagai negara yang non-blok. Non-blok, ya. Kan? Karena politik kita terkenal sebagai politik bebas aktif, kita tetap menyuarakan kemerdekaan terhadap negara-negara yang selama ini dinilai sebagai negara yang tertindas, untuk kemudian kita suarakan negara tersebut bisa mendapatkan kemerdekaan untuk kemudian bisa menjalani hidup yang jauh lebih baik dan lebih sejahtera lagi. Makanya kita harapkan pemerintah Indonesia bisa terus menjaga hubungan yang baik antara kedua blok untuk kemudian bisa mungkin bisa menjadi pencetus kebersamaan dunia. Bisa jadi karena memang Indonesia pun menjadi simpul antara pertemuan wilayah barat maupun timur kan seperti itu. Sebagaimana kita tahu wilayah Indonesia sendiri yang ada di tengah garis meridian itu kan wilayah utara dan selatannya kan cukup berbeda juga kan ideologinya, seperti yang di Australia maupun yang ada di wilayah Rusia maupun China. Berarti secara nggak langsung Indonesia menjadi sebuah simpul untuk kemudian menyuarakan
perdamaian terhadap blok-blok yang memang berseberangan ideologinya. Meskipun sejauh ini, sebagaimana kita tahu, Presiden Rusia maupun Presiden Amerika Serikat yang saat ini menjabat itu punya kedekatan secara emosional ya. Berarti secara nggak langsung masih ada hal-hal yang masih bisa lebih dinegosiasikan antara kedua pihak seperti itu. Terkait dengan posisi Indonesia dan juga politik Indonesia di internasional yang dari dulu tetap konsisten menerapkan posisi bebas aktif non-blok ini. Tadi Mas sempat mengatakan bahwasannya peluang Indonesia untuk mungkin bisa menjadi mediator. Kalau kita menarik ke sejarah dulu, bahwasanya Indonesia pernah menjadi inisiasi dari konferensi Asia Afrika yang mengatakan bahwasanya negara-negara tersebut non-blok, tidak termasuk blok barat ataupun blok timur saat waktu itu terjadi perang dingin antara Rusia dan juga Amerika. Apakah memang untuk di situasi saat ini politik bebas aktif dan juga non-blok tersebut dengan potensi Indonesia untuk menjadi mediator ataupun inisiasi terkait dengan perdamaian dunia ini, kalau dari Sinpo ID, Mas? Ya itu nggak menutup kemungkinan ya, karena memang sebagaimana kita tahu karakteristik pemimpin Indonesia saat ini yang saat ini menjabat Presiden Prabowo Subianto, dia juga terus aktif menyuarakan hak-hak bagi negara-negara yang sejauh ini memang kita dukung kemerdekaannya, salah satunya Palestina. Meskipun kita nih sebuah negara yang ada di wilayah Asia, kita bisa berani untuk menunjukkan bahwasanya, ayo, tolong dikaji ulang lagi kebijakan perang kalian, karena memang di sini ada negara yang menderita, di sini ada warga yang menderita, dan warga tersebut juga harus mendapatkan haknya untuk hidup layak di dunia ini. Berarti secara nggak langsung kan ada komitmen untuk kemudian menyuarakan kedamaian. Dan ini bisa dilakukan secara lebih global lagi, lebih luas lagi untuk kemudian diharapkan kedua kubu yang cukup memanas ini, ya, baik itu yang ya kalau kita scoop kita lebih sempitkan lagi, itu wilayahnya saat ini kan ada Iran dan Israel ya yang saat ini cukup memanas. Ini bisa lebih didinginkan lagi untuk kemudian Indonesia pun bisa menjadi salah satu mediatornya. Karena memang meskipun Indonesia tidak memiliki kedekatan hubungan dengan Israel, tapi mediasi untuk kemudian menyuarakan kemerdekaan maupun menyuarakan perdamaian pun bisa tetap dilakukan. Sepanjang satu, Indonesia tetap menjaga konsistensinya dan komitmennya untuk tetap yang pertama memberikan ruang bagi aspirasi warganya untuk kemudian disuarakan maupun menampung pendapat-pendapat dari negara-negara lain yang ingin juga ada perdamaian di wilayah Gaza. Jadi secara nggak langsung Indonesia tetap harus konsisten dengan apa yang sejauh ini sudah mereka canangkan untuk kemudian bisa terus menyuarakan perdamaian dan menjadi mediator dalam mencairkan seluruh kepentingan-kepentingan geopolitik yang sedang memanas ini, seperti itu. Dan solusi diplomasi ini kan yang selalu digaungkan oleh Indonesia terkait dengan solusi perdamaian di dunia ini, bukan melalui perang tapi melalui diplomasi, dan sampai sekarang Indonesia masih konsisten untuk menyerukan hal tersebut, Mas. Ya, karena memang Indonesia secara geografis pun juga memiliki letak yang sangat sentral. Kita lihat sendiri, wilayah Indonesia sendiri berada di wilayah garis meridian ya, dan itu cukup sentral untuk kemudian menjadi batas di mana wilayah utara maupun selatan, terus kemudian Eropa maupun Amerika Serikat yang seandainya kita jabarkan lebih luas lagi, memang Indonesia ini berada di tengah-tengah. Berarti secara nggak langsung Indonesia menjadi sebuah simpul untuk kemudian memberikan solusi perdamaian bagi seluruh wilayah. Oleh karenanya kita harapkan pemerintah bisa menjaga komitmen mereka untuk kemudian tetap menjadi sebuah negara yang non-blok dan bisa memberikan statement yang membangun sebuah perdamaian terhadap negara-negara yang saat ini sedang berkonflik. Ya tentunya dengan proses-proses diplomasi. Ya kita juga sebagaimana kita tahu sebelum-sebelumnya Indonesia juga berhasil menyatukan
wilayah negara-negara Asia maupun Afrika lewat konferensi Asia Afrika untuk kemudian disatukan kembali lewat proses KTT non-blok. Sebagaimana kita tahu itu juga dilakukan di Indonesia, nggak menutup kemungkinan Indonesia juga menjadi jembatan perdamaian bagi seluruh wilayah yang berkonflik di dunia. Asalkan satu ya tadi yang saya bilang, Indonesia tetap harus konsisten menjaga posisinya, bargaining posisinya sebagai negara yang non-blok seperti itu. Terkait dengan konsistensi Indonesia sebagai negara non-blok, negara yang kemudian menerapkan posisi bebas aktif. Di satu sisi memang Indonesia selalu mengupayakan terkait dengan kemerdekaan di Palestina, perdamaian di Palestina, dan ketika ada konflik antara Iran dan juga Israel, Indonesia tetap pada posisi tersebut netral, kemudian non-blok dan lain sebagainya. Ini menjadi semacam dilema atau seperti apa kalau dari kacamata Sinpo ID, Mas? Iya, ini menjadi kalau bagi Sinpo ya melihat posisi Indonesia yang kemudian tetap konsisten menyuarakan kemerdekaan bagi warga Gaza yang memang ada di tengah konflik Israel maupun Palestina ya. Berarti secara nggak langsung Indonesia menunjukkan komitmennya untuk tetap menjaga keinginan mereka memberikan perdamaian di wilayah Gaza. Sebagaimana kita tahu, Indonesia juga mencoba menyampaikan solusi seperti yang two-state solution yang kemudian terus disuarakan agar wilayah Gaza bisa mendapatkan kedamaian dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah maupun para legislator terkait perang yang ada di wilayah Iran pun secara nggak langsung itu juga sudah menyatakan bahwasanya Indonesia ini tetap berada di wilayah yang non-blok. Kita tidak memiliki kepentingan lain selain memberikan kedamaian terhadap negara-negara lain yang sedang berkonflik seperti itu. Dan kalau kita melihat solusi diplomasi ini apakah masih relevan, Mas? Di tengah situasi global saat ini, konflik antara Iran dan juga Israel yang kalau ini akan terus berlanjut kemungkinan juga akan melibatkan negara-negara lain, Iran dengan Rusia, Cina dan kawan-kawannya, kemudian Israel dengan Amerika dan juga sekutunya. Apakah solusi diplomasi ini menjadi solusi terbaik dan yang masih relevan untuk saat ini, Mas? Setidaknya diplomasi ini menjadi salah satu jalan yang masih bisa kita usahakan. Relevan atau tidaknya itu masih tergantung bagaimana negara-negara yang menjalin kemitraan dengan Indonesia untuk kemudian melihat potensi apakah pada akhirnya mereka bisa menuruti keinginan Indonesia atau tidak. Tapi salah satu yang harus dipegang teguh oleh Indonesia adalah komitmen untuk tetap menjadi sebuah negara yang non-blok. Karena memang pada akhirnya ketika status Indonesia tetap menjadi negara yang non-blok, berarti Indonesia tidak ada kepentingan untuk kemudian memberikan solusi perdamaian bagi pihak-pihak yang berkonflik. Kalau seandainya Indonesia bisa condong ke kanan atau ke kiri, ini bisa menjadi salah satu senjata yang tentu melemahkan bargaining Indonesia. Makanya kita harapkan pemerintah bisa tetap fokus untuk kemudian menjadikan negara ini sebagai negara yang non-blok dan tidak memberikan ruang-ruang bagi negara-negara yang sedang berkonflik menjadi mitra untuk kemudian tetap bisa berangkulan bersama dan menjalin perdamaian ke depannya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah membahas tema kita di hari ini. Ini juga menjadi tema besar di Sinpo ID, tepatnya di rubrik bongkar terkait dengan kesepakatan gencatan senjata sementara antara Israel dan juga Iran. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat pagi, sampai jumpa.